Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Andriabeng, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, angkatan 2014. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penegakan Hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika. Latar belakang masalah, biasanya kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau organisasi, kepolisian memiliki tugas wewenang, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Lembaga dan atau organisasi kepolisian ini mencangkup personil kepolisian, di mana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian menjelaskan tentang tugas pokok kepolisian. Salah satu di antaranya yaitu pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaturan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika. Yang kedua, bagaimana proses hukum terhadap Polri yang melakukan tindak pidana narkotika. Aturan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika. Aparat kepolisian yang terseret kasus tindak pidana narkotika telah dijelaskan pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian bahwasanya anggota kepolisian negara Republik Indonesia dan tunduk pada peradilan umum, maka terhadap anggota polisi yang melakukan atau terjerat dalam tindak pidana wajib menjalankan proses atau dengan acara yang telah ada pengaturannya dalam peradilan umum. Pemberian sanksi untuk para aparat kepolisian telah terbukti berbuat tindak pidana, khususnya tindak pidana narkotika, maka penyelesaian perkara sama dengan masyarakat pada umumnya, yaitu melalui peradilan umum. Dalam pasal 17 ayat 1 Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri, yang berhak melakukan penegakan kode etik adalah Propam Polri, Komisi Kode Etik Profesi, pengembangan bidang banding, pengembangan fungsi hukum Polri, SDM Polri, dan yang terakhir Propam Polri di bidang rehabilitas. Uraian proses penegakan hukum polisi yang melakukan tindak pidana narkotika yaitu pertama, tahap penyelidikan, kedua, tahap penyidikan, ketiga, tahap peradilan umum, keempat, tahap peradilan kode etik, dan yang terakhir adalah pemberhentian secara tidak. Kita lanjut di rumusan masalah bagian B. Proses hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika. Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan hukum disiplin kode etik, karena setiap anggota wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat kepolisian. Kasus penggunaan narkoba di tanah air mungkin memang semakin memperhatikan, apalagi belakangan ini ramai diperbincangkan publik. Ada oknum polisi turut memakai barang haram untuk pesta narkoba bersama teman-temannya atau rekan-rekannya. Pada tahun 2019, Propam Polres Goa menangkap 2 oknum aparat kepolisian Polres Goa karena diduga menyalahgunakan narkoba. Hasil wawancara penulis skripsi dan Kasih Umum Propam Polres Goa, Ibtu Isyamsa SHMH, mengatakan bahwa kedua oknum kepolisian tersebut telah mendapat kepastian hukum, yakni atas nama Bribka MI Polres Goa dengan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika,
divonis rehabilitas selama 6 bulan dan Aibtu tentang narkotika divonis pidana penjara 2 tahun. Samsa. Meski anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan umum peraturan disiplin kode etik profesi. Peraturan disiplin Polri yang diatur dalam PP nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Sedangkan kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin kode etik karena setiap anggota wajib menjaga tegaknya hukum serta martabat Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 5 huruf A PP nomor 2 garing 2003 junto pasal 6 dan pasal 7 Perkapolri 14 garing 2014. Akhirnya penulis mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan aturan hukum formal, anggota polisi yang terjerat dalam tindak pidana selain diproses melalui peradilan umum, anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ditambahan lain yaitu dari internal kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik yang diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai proses hukum yang dilalui oleh anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana melalui proses kepolisian dan peradilan umum, yaitu internal kepolisian mengenai hal-hal yang terhadap aparat polisi yang terseret tindak pidana dilakukan proses penegakan kode etik di kepolisian dan terdapat pengaturannya dalam pasal 17 ayat 1 Perkap nomor 11 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri, pengembangan fungsi hukum Polri, sedangkan untuk proses peradilan umum mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Demikian persentase skripsi yang bisa saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.